Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah kita dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat 14. Injil Lukas pasal 14 Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur untuk momen ini Tuhan. Di saat Tuhan memberi kesempatan kami ada di dalam ibadah minggu hari istirahat ini. Tapi kami juga saat ini bersyukur karena momen ini kami merayakan hari ulang tahun GKS Jemaat Umat yang ke-15. Dan mensyukuri itu kami bersama-sama akan mendengar merenungkan firman. Mari Tuhan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu yang menolong kami mempersiapkan diri kami untuk benih firman Tuhan tergabung. Dan hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk pemberitaan sabda-Mu. Hamba-Mu ini manusia yang lemah bahkan tidak layak. Tuhan, mari layakkan hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini, dan biar Roh Kudus Tuhan yang berbicara kami semua dapat mengerti dan diberkati firman. Kami datang dan berfirman lagi dalam Yesus Kristus firman yang kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita ada dua perikop dari firman Tuhan ini. Lukas 14 ayat 7 sampai 14. Tempat yang paling utama dan yang paling indah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadanya. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling indah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pulang, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang yang taat. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, dan itu tidak hanya termasuk saya dan saudara, yang selalu rindu firman Tuhan dan melihara dalam hidup sehari-hari. Shalom. Bapak mama saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan dasar manusia selain dari kebutuhan secara fisik, salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin dihargai, adalah ingin dihormati. Karena itu maka kalau hal ini berbenturan dengan kenyataannya, atau kalau seseorang tidak menghormati, tidak menghargai yang lain, maka akan sering timbul masalah di situ. Berbicara tentang hal menghargai, hal menghormati, bahkan kekasih-kekasih Tuhan, untuk satu kehormatan, orang kadang bisa pakai cara yang secara kita orang Kristen tidak kenal. Memakai berbagai cara supaya dia mendapatkan penghargaan, supaya mendapatkan penghormatan. Itu contoh ya Bapak.
Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan ini yang undang Yesus ini orang Farisi. Kalau kita baca di bagian sebelumnya atau di pasal 14 awal-awal. Dan di dalam acara ini yang diundang, karena ini orang Farisi, dan biasa orang Farisi itu mereka tidak akan mengundang orang-orang sembarang. Mereka undang itu tokoh-tokoh di dalamnya. Dan Yesus kasih perumpamaan, kan ini tokoh-tokoh yang ada yang datang. Siapa yang merasa lebih kecil dari yang lain? Jadi di sini Yesus melihat tampaknya yang mereka mau tonjolkan adalah penghargaan atau untuk dihargai oleh orang-orang yang ada di situ. Siapa yang lebih dari yang lain? Dan Yesus tentu sebagai Allah, Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Sehingga saat Yesus mengatakan perumpamaan ini, kekasih-kekasih Tuhan, tentu punya tujuan, maksudnya untuk supaya orang belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus kasih contoh kalau ada perjamuan, maksudnya pesta yang diadakan. Kalau diundang, kalau dia tempat duduk di depan itu kosong, jangan langsung pergi duduk di situ. Jangan sampai itu tuan pesta, dia sudah siap ada orang lain yang khusus duduk di situ. Jadi lebih baik pilih tempat di belakang. Jangan sampai memang tidak ada tamu khusus dan ternyata dia melihat engkau, dia memikirkan, wah ini orang-orang baik, saya harus taruh dia di depan dan diundang, sehingga tidak ada rasa penyesalan atau malu di sana. Dan kalimat ini kekasih-kekasih Tuhan dengan tegas pada ayat 11 disampaikan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari berumah. Tapi dia berbeda, bertolak belakang kalau kita mau melihat ini dari sisi beribadah. Itu dia beda. Tidak bisa kita berpikir, oh kalau di pesta itu di depan, itu tempat orang terhormat. Kalau begitu kok saya datang di gereja, saya harus pilih di belakang. Oh beda konteksnya ya, tidak sama. Karena Maria, kalau kita ingat cerita firman Tuhan, dia itu tidak duduk di belakang, tapi dia duduk di hadapan Yesus. Dia dekat dengan Yesus. Secara etika juga, kalau datang beribadah, ada baiknya yang sampai duluan ambil tempat di depan. Supaya apa? Kalau ambil tempat duluan di belakang, orang yang lambat, kalau dia jalan lagi di depan sini kan mengganggu jalannya ibadah. Apalagi kalau pendengaran itu kurang, lebih baik ini tempat di depan. Hanya saya tidak terlalu perhatikan selama ini, tapi ada di tempat-tempat tertentu itu dia punya kursi tiap minggu, sudah ada yang tahu dan tidak bisa diganggu-gugat. Kalau sudah datang di pojok sini di tempat, tidak boleh ada yang duduk situ, itu tempatnya itu. Jadi kalau orang lain datang ini digeser, ayo jangan marah, ini sampai tempat dulu di situ, tidak ada tempat lain. Ya tidak salah juga itu, Bapak. Tapi yang dimaksudkan adalah kalau datang lebih duluan, ambil tempat bagian depan, sehingga orang yang lambat mereka bisa ambil tempat di belakang. Nah, kembali pada bagian ini kekasih-kekasih Tuhan. Ini di sini kembali lagi karena hal saling ingin dihormati. Tapi saat Yesus mengatakan sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini sebenarnya bukan berbicara tentang kata rendah diri, bukan, tapi rendah hati. Rendah hati. Dan rendah hati ini sulit sekali Bapak Mama dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita mau mencapai apa yang menjadi tema kita, menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah persekutuan, kuncinya salah satu adalah rendah hati. Hanya rendah hati saya dapat menerima orang lain, menghargai dia apa adanya, tanpa melihat kedudukannya. Kalau di tempat macam di kota-kota begitu bernama, di sini belum terlalu terasa. Tapi kalau kota besar, kalau itu tukang parkir,
Dia lihat ini yang mau parkir ini auto yang tidak benar-benar, dia mau kasar. Parkir di sana. Itu tempat dia marah-marah. Tapi kalau auto yang bagus, yang mahal, dia hormat duluan. Baru dia mulai cari tempat gitu. Beda sekali, orang punya cara menghargai. Padahal mungkin hanya sopir top yang ada di itu auto yang bagus, DP tua tidak ada. Tapi di ini auto tadi yang kurang bagus, sebenarnya itu adalah guru besar di satu universitas. Kan guru besar kadang suka yang mewah-mewah. Jadi bisa salah kalau kita lihat dari penampilan luar. Sama juga dalam kita melihat orang dari segi karakter. Orang ini dia senyum terus, dia rendah hati, belum tentu. Orang yang macam dia muka asam terus, jangan sampai ini orang sombong, belum tentu. Penampilan luar belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam diri. Jadi di sini pertama-tama kekasih-kekasih Tuhan, yang Yesus mengatakan, ya, pilih tempat itu sikap. Tapi lebih tinggi dari itu adalah perendahan diri dalam kalimat, sebab barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Itu berhubungan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, maka sebenarnya itulah yang memang sulit juga untuk kita cari tahu, dan sulit juga untuk saya dan saudara bisa terapkan. Tetapi inilah yang sebenarnya akan bisa membawa damai sejahtera dan memperkuat satu persekutuan kita. Dan yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada ini yang terakhir, mengatakan kepada Tuhan pesta. Kalau mau undang, jangan undang yang engkau kenal, engkau bisa sahabat, kenalan, apalagi orang-orang yang penting-penting. Kalau undang itu undang yang cacat, orang miskin, orang lumpuh, orang buta. Karena mereka tidak akan bisa balas. Memang kekasih-kekasih Tuhan ini berbicara tentang tingkat yang lebih tinggi lagi, tentang rendah hati ini. Rendah hati ini tidak menuntut balasan. Rendah hati ini berbuat baik saja. Dan ini tentu tingkat yang paling sulit. Bagaimana saya bisa berbuat baik saja? Tapi kalau saya dan saudara renungkan, siapakah saya dan saudara di hadapan Tuhan? Saya dan saudara adalah ciptaannya, mutlak harus taat kepadanya, karena kita yang dicipta. Yang kedua, kita yang sudah dicipta tapi jatuh dalam dosa, tapi telah diangkat, diselamatkan oleh Tuhan, mutlak untuk kita taat dan patuh kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat hidup kita. Saya renungkan Bapak Mama saat saya merenungkan firman ini, saya terus merasa orang yang paling berdosa dari hidup. Tuhan ampun. Karena kebanyakan saya lebih mempertimbangkan apa yang menurut pikiran saya, bukan menempatkan pikiran saya di bawah. Dan pikiran Kristus itulah yang di atas, itulah yang mau mengatasi segala pikiran saya. Dan di sini tingkat yang paling sulit. Kalau kita bisa menempatkan Kristus di atas segalanya, sebagaimana Kristus berbuat baik, dia tidak mau tahu itu orang mau buat jahat, tetap dia kasih turun hujan di sana. Aduh, meskipun kita bilang Tuhan itu orang kalau jahat Tuhan, jangan kasih turun hujan, cukup kasih turun hujan di satu sawah. Satu sawah ini dia butuh hujan itu, dan seorang baik. Tidak ada orang baik, tidak ada orang benar. Yang ada adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya dan saudara siapa dengan Tuhan? Karena itu saudara, karena kita sudah mendapatkan kasih kemurahan Tuhan, damai sejahtera Kristus yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, maka sebagai terima kasih kita kepada Tuhan, kita terapkan. Terima kasih Tuhan. Berjanjilah pada diri sendiri. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Jemaat Umat yang ke-15, membuktikan bahwa kita sudah dewasa sejak 15 tahun lalu. Jemaat Umat sudah dewasa, kita memekar sudah. Jadi sekarang sudah 15 tahun dewasa. Jangan hitung 15 tahun yang lalu anak-anak, tidak. Kita bilang kita dewasa makanya memekar. Dan sekarang sudah 15 tahun kita berjalan sebagai jemaat yang dewasa.
Harus ada pertumbuhan, dan puji Tuhan, saya melihat dan saya percaya Pak Mama juga melihat pertumbuhan dan jemaat Kumanda dari tahun ke tahun sangat luar biasa, sangat luar biasa. Baik itu kehadiran, baik itu di dalam persekutuan. Saya mengikuti yang lalu awal-awal Bapak Mama kalau sudah pimpin khotbah di satu tempat, di acara syukuran, ribut di mana-mana. Lambat laun semakin tidak ada suara, lambat laun semakin sepi, lambat laun hanya firman Tuhan atau yang pimpin saja yang menyampaikan suara, yang lain diam semua, tanpa luar biasa. Dan sekarang Bapak Mama berkat Tuhan yang Tuhan curahkan, coba hitung jemaat Kumanda ini, berapa orang yang sudah selesai kuliah, berapa orang yang sementara kuliah, dan berapa pendapatan Bapak Mama untuk menyanggupi anak-anak kuliah. Hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Karena Tuhan melihat Bapak Mama semakin setia kepadanya. Bapak Mama semakin mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tempat saya bersandar. Dan itulah orang yang rendah hati, yang selalu merasa Tuhan, saya tidak ada apa-apa. Hanya karena Tuhan saya bisa. Hanya karena Tuhan anak-anak saya bisa kuliah, ada anak-anak saya sudah selesai. Karena Tuhan sehingga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam rumah tangga bisa terlewati. Terpuji Tuhan. Dan yang terakhir, kedewasaan iman dinyatakan dalam akad yang jauh hari ini. Banyak anak-anak Tuhan yang mengaku dosa, banyak anak-anak Tuhan yang sudah sidi, anak Tuhan yang minta untuk baptis dewasa, nikah, dan baptis anak. Ini semua luar biasa, menunjukkan bahwa semakin waktu kita semakin dewasa. Hiduplah dengan rendah hati, persekutuan kita menjadi kuat, dan biarlah Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya turun ke dalam dunia untuk saya bertobat. Dialah tenaga kita selalu. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.